Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saya Rita Wahyu dan kita masih dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study level A dan telah masuk pada unit yang ke-27 dari 30 unit yang akan kita selesaikan bersama. Nah, dalam unit 27 ini kita akan grammar review dan kita juga akan mempelajari grammar Ibrani yang lain yaitu vayikol verb. Nah, seperti biasanya kita akan memulai dengan doa berkat. Ya. Baruch et Adonai hamevorach, Baruch Adonai hamevorach leolam faet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Pada unit yang ke-26 Anda sudah diberikan vocabulary dan kita akan vocab review seperti biasanya. Ya. Di sini ada achot. Ya, achot itu sister. Di sini ada bama. Ya. Higher place. Nah, kemudian sheloshim 30 ya. Shabbat, sabat ya. Sabat dari mana kita mendapatkan kata Sabtu, hari Sabat ya. Bachar, memilih, dia telah memilih. Ya. Khala ya, hiwik atau hisik. Kemudian saraf, ya, saraf hibur. Nah, kalau kita sudah dapat mengetahui arti-artinya, Anda dapat mengidentifikasi gambar dengan kata-kata Ibrani yang ada di sebelah kiri. Ya. Ada Shabbat, ya, hari Sabat, yang dimana setiap hari Shabbat keluarga-keluarga Yahudi memperingatinya dan menguduskan hari itu. Dan mereka berkumpul bersama-sama untuk melakukan ritual mereka, ya. Dan ada Bachar di sini, ya. Bachar, dia telah memilih, pilih yang mana, ya. Nah, achot, nah ini achot, ya, saudari perempuan. Nah, review unit 26, ya, kita telah translating Yiktol dan kita juga belajar tentang timeline, ya. Kita mengingat lagi bahwa Yiktol itu bisa diterjemahkan dengan bermacam-macam tergantung konteks nanti ya. Kalau occur after another action ya bisa diterjemahkan dengan simple future, he will hear. Ya, posterior action, he was to hear atau he would hear atau he could hear. Nah, kemudian ada yishma sebagai habitual ya. Diterjemahkan secara past iteratif ya. He would hear atau used to hear atau general truth atau habitual event ya. He hears. Nah, kemudian sebagai language of the law ya. He shall hear. Nah, ini biasanya banyak digunakan dalam kitab Torah sebagai kitab hukum bagi orang Yahudi ya. Jadi Yiktol itu tergantung sekali nanti bagaimana dia secara konteks penerjemah itu menerjemahkan bagaimana sebaiknya kata ini, frasa ini atau kalimat ini diterjemahkan dalam bahasa
selain dari bahasa Ibrani, ya. Dan kita sudah mulai mengenal, ya, paling tidak kita sudah mengenal kal atau paal, ya, simple aktif, ya. Dan kalau Anda punya waktu, kita akan bisa belajar semuanya, ya, melalui STT Ekumene jika Anda mau meneruskan, ya. Dan pada paradigma binyan-binyan Ibrani ini ada pattern-patternnya. Nah, pattern inilah yang harus dihafal, ya. Baik itu katal, yiktol, atau fayiktol. Nah, katal saya harap Anda sudah di luar kepala bagaimana mengkonjugasikan katal. Ani katal ti, ata katal ta. At katal hu katal hi katlah, anahnu katal nu, atem katal tem, aten katal ten, hem vehen katlu. Nah, ini harus dihafalkan karena selama Anda berhubungan dengan bahasa Ibrani, ya, selalu ada konjugasi semacam ini, ya. Tidak hanya menghafal arti kata, tetapi juga harus bisa mengidentifikasi bentuk katanya. Nah, selain katal ada yiktol, ya, ani, ektol, ata tiktol, atikteli, hu yiktol, ya, hi tiktol, anahnu niktol, atem tiktelu, aten tiktolna, hem yiktelu, hen tiktolna. Nah, sekarang kita masuk pada fa yiktol, ya, fa yiktol. Nah, yiktol itu adalah bentuk yang belum rampung. Fa yiktol adalah pembubuhan faf, ya, pada yiktol. Tetapi fa yiktol ini memiliki makna yang khusus bahwa dia fafnya itu faf konversif, yang dimana yiktol itu biasanya, ya, dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan future tense biasanya, ya, tidak selalu. Tetapi apabila fa yiktol, apa yang biasanya diterjemahkan dengan future tense itu diterjemahkan dengan past tense. Nah, ya. Jadi ini hanya ada pada naskah-naskah Ibrani klasik. Dalam naskah Ibrani modern, fa yiktol tidak digunakan. Tetapi karena sepanjang Anda belajar Biblical Hebrew, yang dimana grammarnya itu tidak sama dengan grammar Hebrew modern, atau bahkan sama sekali berbeda dengan grammar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya. Fa yiktol ini harus kita pahami, ya, karena ini bahasa narasi Alkitabiah, ya. Kalau Anda ingin paham apa yang dituliskan oleh Musa dan para nabi masa lalu, Anda harus paham itu apa fa yiktol. Nah, ya. Fa yiktol adalah yiktol yang diberi pembubuhan faf, ya, faf dengan kamats atau dengan patah. Misalnya di sini, ya. Ani ektol, fa yiktolnya menjadi fa ektol, ya. Anda lihat di sini ada faf dan kamats. Kenapa kamats? Karena di sini ada alef, ya. Karena alef tidak boleh ada titik dages, sehingga harus ada kompensasi. Fa ektol, ya, sudah kita pelajari itu. Jadi Anda harus diingatkan terus menerus, ya. Fa ektol, fa tiktol, fa tikteli, ya. Fa yiktol, ya. Fa tiktol. Nah, itu untuk yang singular. Untuk yang plural, ya, fa niktol, ya. Fa tiktelu, fa tiktolna, ya. Fa yiktelu, fa tiktolna. Anda ingat di sini, ya, bahwa setiap ada faf kemudian ada titik dages selalu, ya. Ini namanya fa yiktol. Jadi ada titik-titik dages atau titik-titik nikut yang dibubuhkan oleh para ahli masorah, bukan sekedar untuk vokalisi. Di sini Anda lihat ini menunjukkan penanda grammar, ya. Jadi agak sulit memang bagi orang, terutama bagi orang yang
baru pertama belajar. Nah, makanya ini harus diulang-ulang ya. Oke, sekarang kita identifikasi untuk ani atau anochi ya, first common singular ya. Faektol. Nah, dilihat di sini ada kamats, kemudian ada alef. Kenapa harus ada kamats? Karena di sini alefnya nggak boleh dikasih dages ya. Jadi faektolnya, fa-nya menggunakan kamats. Nah, ini akan berbeda dengan second masculine singular ya. Fatiktol. Nah, di sini menggunakan patah ya, nggak menggunakan kamats. Kenapa di sini? Karena di depannya ada dages. Nah, Anda kalau lihat di sini ini pasti fayiktol, yang dimana fav-nya itu fav konversif ya, yang dimana yiktol sering kali diterjemahkan dengan future tense, tapi apabila fayiktol itu oleh penerjemah bahasa Inggris biasanya diterjemahkan menjadi past tense ya. Jadi fav-nya itu adalah fav konversif. Nah, sama juga untuk second feminine singular ya. Fatikteli. Nah, di sini ada fa pakai patah, kemudian ada dages. Ya, patah dan dages. Fatikteli untuk second feminine singular. Nah, third masculine singular ya, fayiktol. Tetap ada dages di sini ya. Ada fa-nya dengan patah, kemudian ada dages. Ini harus dihafal. Nah, third feminine singular, fatiktol, yang sama dengan second masculine singular. Ya, bentuknya sama. Ya, Anda lihat mengidentifikasikannya sama. Ya, ada patah, ada titik dages. Ya. Kita ingat-ingat lagi bagaimana fayiktol first ya, digunakan untuk naratif yang biasanya diterjemahkan secara past tense ya. Singularnya ya, Anda lihat di sini. Oke. Faektol, fatiktol ya, fatikteli, ya, fayiktol. Fatiktol, ya. Faniktol, fatiktelu, fatiktolna, fayiktelu, fatiktolna, ya. Jadi ini semua adalah naratif past tense, ya. Ini adalah cara untuk mengidentifikasikannya. Ya, di fa dengan patah, kemudian ada titik dages ya, yang dimana fa ya dengan dages plus kemudian yiktol itu biasanya diterjemahkan dengan dit ya, sesuatu yang sudah past tense. Nah, sekarang kita mencoba mengidentifikasi di sini. Yiktov ya, bentuk fa yiktolnya ya, fa yiktov ya. Titreshu, bentuk fayiktolnya fatitreshu ya. Nisgor, bentuk fayiktolnya fanisgor ya. Efkot, bentuk fayiktolnya faefkot. Tirhat, bentuk fayiktolnya fatirhat ya. Tif tehi ya, bentuk fayiktolnya fatif tehi. Nah, bentuk yiktol ya, yik nefu, bentuk fayiktolnya fayik nefu. Bentuk yiktol tismaena, bentuk fayiktolnya fatismaena. Ya, lanjut. Bagaimana kita mengidentifikasi dua kata yang kelihatannya sama, tapi kita mengidentifikasi yang mana yang fayiktol dan mana yang bukan. Nah, Anda lihat di sini fetispor. Di sini fat
Fatispor. Yang mana yang Fayiktor? Ya. Kemudian di sini ada Fayirhat. Di sini Feyirhat. Di sini ada Fetik Revi. Di sini Fatik Revi. Di sini ada Faespor, Vespor. Nah, untuk mengidentifikasi yang mana yang Fayiktol, ya, Anda tadi sudah diberitahu bahwa setelah ada fa itu selalu ada titik dages. Maka di antara dua kata ini yang merupakan Fayiktol adalah yang Fatisgor, ya, ada fa dengan patah, kemudian ada dages. Nah, yang baris kedua sekarang, ya, Fayirhat, ya, ada fa, kemudian ada dages. Nah, itu Fayiktol. Nah, yang baris ketiga, ya, Anda lihat di sini ada dages. Fatik Revi, ya, Fatik Revi berarti ini yang Fayiktol. Nah, terus Anda lihat di sini, ya, yang mana yang Fayiktol? Nggak ada dages, ya. Kenapa nggak ada dages? Karena di sini ada alef. Alef itu adalah aksara gacrel yang nggak boleh dibubui dages, ya. Sehingga ada kompensasi dari dages itu menjadikan patah menjadi kamats, ya. Faespor di sini, ya. Jadi mudah saja untuk Fayiktol. Nah, yuk kita mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari pada unit 26. Atau bahkan unit sebelumnya tentang katal dan jiktol. Tentang kata yang menjadi nama bagi putra Abraham yaitu Ishak. Ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari tenses katal dulu. Ya. Ani sakhakti atas sakhakta hu, ya, sahak hi sakhakah, ya. Anahnu sahaknu atem sahaktem aten sahakten hem vehen sahaku, ya. Bentuk jiktolnya ani etshak ata titshak hu yitshak hi titshak, ya. Kemudian anahnu nitshak bentuk jiktol, atem titshaku aten titshakna, ya. Hem yitshaku hen titshaku, ya. Oke, kenapa nama putra Abraham diberikan nama Yitshak, ya? Karena itu adalah tanggapan dari Bapak Abraham ketika dia mendapatkan kabar dari Tuhan, satu berkat, yaitu berkat putra yang akan segera lahir dalam masa tuanya, ya. Kita baca lagi untuk practice reading. Vayipol Avraham alpanaf Vayitshak Vayomer belibo haleven me'ashana yifalet ve'im sara, ya, habat tish'im shana telet, ya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa dan berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak, ya. Dan ini adalah tanggapan dari sisi Sarah, ya, yang dia juga tertawa, tapi tertawanya dalam konteks yang berbeda. Tertawa dalam ketidakpercayaannya karena dia sudah tua, ya. Dan juga suaminya pun sudah tua, ya. Kita baca untuk practice reading. Fatishak Sarah, ya. Bekir be, bekir bah, ya, bekir bah, ya. Fatishak Sarah bekir bah, ya, lemor akhare, ya, biloti, ya, hayetali, ya, etna
fa'adoni second. Ya. Oke, sekarang kita akan latihan kembali, praktis ya, untuk mengidentifikasi yang mana yang fayiktol, yang mana yang sekedar faf, kemudian ditambah dengan yiktol. Nah, ya, kalau seandainya faf kemudian ditambah dengan yiktol, ya, dan tidak dibaca dengan fa, tetapi fe, ya, berarti dia tetap diterjemahkan, lazimnya diterjemahkan dalam bentuk future, ya. Jadi misalnya di sini, Feyiktov and he will write, ya. Nah, di sini fayiktol, ya, karena ada dagesh di depannya, ya. Fatik tevi, ya. Nah, di sini, and you wrote, bagi perempuan. Nah, fafnya di sini karena dia adalah faf konversif, maka diterjemahkan dengan bentuk past tense di sini, ya. Jadi faf di sini sebagai faf konversif beda dengan yang feyiktol. Jadi fayiktol dengan feyiktol berbeda. Nah, kita lihat yang baris ketiga di sini, ya. Fatirdov, ya. Nah, fatirdov, ya. Dan engkau laki-laki atau dia perempuan, ya, bersyut, ya, dan ini adalah fayiktol. Nah, apakah bagaimana menentukan laki-laki dan perempuannya? Nah, itu nanti tergantung konteks kalimat, bicara tentang laki-laki atau bicara tentang perempuan, ya. Sekarang kita lihat baris yang keempat, ya. Fatiskorna. Fatiskorna. Di sini fetiskorna. Berarti bukan fayiktol. Karena di sini ada seva di sini, ya. Fetiskorna. Ya. Berarti fe dengan yiktol. Nah, di sini diterjemahkan future tense dalam bahasa Inggrisnya, ya. And they feminin, ya, atau you feminine plural, ya, will remember, ya. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang baris yang kelima, ya. Fayislehu, ya, dari kata syalah di sini. Fayislehu. Nah, fayiktol atau fe dengan yiktol. Nah, ini fe dengan yiktol, ya. Jadi terjemahannya dalam bentuk future dalam bahasa Inggris, karena dia bukan faf konversif, tidak membalikkan tenses, ya. Jadi diterjemahkan dengan and they, ya, they-nya maskulin, and they will send. Nah, Anda lihat di sini menarik, ya. Anda lihat di sini ada alef, ya. Kalau ada alef nggak boleh ada dagesh, maka harus ada kompensasinya, yaitu dengan memberikan kamats. Nah, kalau sudah begini, ini pastilah fayiktol, ya. Faespot, ya. And I judge. Nah, di sini bentuk past tense, ya. Karena, ya, apa yang belum selesai ini terjadi di masa lalu, ya. Jadi diterjemahkan, dan ini sebenarnya bukan suatu terjemahan yang baku, nanti sangat kontekstual sekali, tergantung ayatnya bicara tentang apa. Karena fayiktol itu hanya ada pada naskah klasik, ya, tidak akan ditemui dalam naskah-naskah Ibrani modern, ya. Karena kita belajar naskah Ibrani Alkitabiah, tentu saja kita belajar tentang sastra yang lebih kuno, ya, walaupun ini tidak digunakan dalam Ibrani modern, ya. Kita teruskan, ya. Fenisbah, ya, fenisbah, fe dengan yiktol, ya. Jadi dia diterjemahkan dengan future, ya. And he will sacrifice. Nah, yang terakhir di sini, ya, fatik zero, ya.
Fatikseru. Nah, ini pastilah Vayiktol. Kenapa? Anda menemukan di sini apa? Ada dages, ya. And you harvested. Ya. Dan kalian panen. Ya. Dalam bentuk yang past tense. Baik. Nah, sekarang kita akan practice reading, ya. Vayishlach, ya. Yaakov, Vatikra, Lerachel, Ulelea, ya. Hasadeh al el sono, ya. Vayishlach Yaakov, ya. Vayikra Lerachel, ya. Ulelea, Hasadeh el sono, ya. Banyak-banyak praktis untuk membaca supaya semakin lancar untuk membaca. Nah, ini adalah satu ayat yang sudah kita pelajari, ya, dan kita sudah bahkan mempelajari bentuk bagaimana mengidentifikasi timeline dari Rut 1 ayat 6 ini, ya. Kita akan membahasnya lebih lagi dalam kajian yang sudah kita pahami sekarang, yaitu Vayiktol, ya. Anda lihat di sini ada Vayiktol, ya. Fatakom hi, ya. Vekaloteha, ya. Fatashaf. Nah, ini juga Vayiktol lagi, ya. Misde Moaf ki, ya. Syam'ah bisde Moaf ki pakat Adonai et amo latet lahem lachem, ya. Nah, Anda lihat di sini ada beberapa kata dalam verba, ya. Fatakom ini Vayiktol, Fatashaf ini Vayiktol, ya. Syam'ah di sini adalah katal, bentuk sudah rampung. Nah, di sini ada pakat, ini juga katal, bentuk sudah rampung, ya. Dan kita baca ulang. Rut 1 ayat 6, ya. Dalam bahasa Indonesianya. Kemudian berkemaslah ia Fatakom dengan kedua menantunya dan ia pulang Fatashaf dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar Syam'ah, dia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan. Nah, pakat Tuhan memperhatikan umatnya dengan memberikan, ya, lahem kepada mereka, lechem, ya, roti kepada mereka. Nah, ini yang sudah kita pelajari, ya. Rut 1 ayat 6 yang dimana kita mempelajari bentuk untuk bagaimana mengidentifikasi timeline, ya. Yang pertama, Fatakom, ya, dan dia bangkit, ya. Kenapa dia bangkit, ya? Nah, untuk apa dia bangkit? Nah, kenapanya masih belum, ya. Dan dia bangkit dan dia berkemas-kemas, ya. Fatashaf dan dia kembali. Nah, ini semua kalau dinilai dari tensesnya bahasa Ibrani, ini semua adalah bentuk imperfect, ya. Tetapi Anda lihat di sini diterjemahkan dengan past tense. Kenapa? Karena ini adalah bentuk narasi yang dimana vav-nya di sini, ya, sesuatu yang terjadi masa lalu, ya, narasi, dan vav-nya di sini adalah vav konversif sehingga diterjemahkan dengan past tense dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa dia Fatakom? Kenapa dia berkemas-kemas? Kenapa dia Fatashaf? Kenapa dia kembali? Ya. Karena dia mendengar. Syam'ah. Jadi yang mana lebih dulu antara Fatakom dan Fatashaf? Ya. Tentu saja lebih dahulu Syam'ah. Ya. Dia mendengar. Ya. Bisde Moab. Ya. Di tanah Moab. Ya. Bahwa di Bethlehem Tuhan memelihara
umatnya. Nah, kata memelihara, ya, he had attended. Nah, ini adalah bentuk katal, ya, bentuk yang sudah rampung dilakukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan memelihara umatnya di sana dengan memberikan makanan. Ya, yang sebelumnya di Bethlehem itu terjadi kelaparan, tetapi kemudian Allah memelihara umatnya dengan memberikan makanan kepada umatnya. Pakat. Nah, kata pakat ini menarik, ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari, Rut 1 ayat 6, ya, kita sudah mengidentifikasi ada vayiktol, verb, ya, 2 vayiktol dan 2 katal, ya. Dan kita akan mempelajari satu kata yang menarik ini, kata pakat. Nah, kata pakat, memelihara, ya, menyimpan, ya. Ini adalah bentuk kal, ya, dan tensesnya katal. Ya. Kata pakat, tenses kal, dia telah memelihara. Nah, hifkit. Nah, kalau hifkit itu seorang yang mengcausing, atau menyebabkan untuk menyimpan. Nah, ini adalah bentuk hifil. Nah, kemudian bentuk partisiple dari hifil itu untuk kata pakat ini menjadi mafkit. Nah, mafkit ini adalah bentuk partisiple dari kata pakat ini. Wow, jadi sangat rumit sekali bagaimana kata pakat menjadi hifkit kemudian menjadi mafkit. Nah, ya, makanya kita harus terus banyak belajar, ya. Semua orang bisa membaca bahasa Ibrani karena aksara Ibrani cuma 22. Ya, mudah sekali untuk membaca, belajar membaca. Tetapi untuk memahami naskah bahasa Ibrani takes time. Ya, takes year to understand, ya. Apa yang sudah kita belajari hanya masih dalam binyan kal, paal, ya, tetapi di sini ada binyan hifil. Nah, kata mafkit ini, ya, dalam binyan hifil ini digunakan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mulah aku menyerahkan rohku. Nah, kata menyerahkan, ya, I commit, ya, my spirit, bahasa Inggrisnya. Tetapi bahasa Ibrania ini artinya lebih dalam lagi, ya. Aku menitipkan rohku yang dimana satu saat nanti aku akan klaim lagi itu rohku, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku, tapi nanti aku akan mengklaim itu kembali, ya. Jadi artinya luas sekali, dan ini dibahas dalam buku saya, ya, dalam Injil Salib Bet Sorat Hatselaf, bab yang ke-21 tentang sabda Tuhan Yesus yang ke-7 di kayu salib, yaitu ucapan penyerahan. Afi beyadecha afkit ruhi, ya. Nah, ternyata ungkapan ini bukan sekedar ungkapan biasa. Ini adalah ungkapan yang biasa, ya. Tidak biasa tapi biasa, ya. Ungkapan ini adalah suatu frasa yang lazim sekali diucapkan oleh orang-orang Yahudi sebagai doa malam. Wow, ya. Jadi Tuhan Yesus mengutip sidur Yahudi di kayu salib, ya. Afi beyadecha afkit ruhi, ya. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Indonesia, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, ya, Father, into thy hand I commend my spirit. Ya, nah, Anda lihat di sini memang Lukas itu menulis dalam bahasa asli Yunani, ya. Tetapi kita harus mengingat bahwa para rasul adalah orang-orang Semit yang dimana mereka membahasakan pikirannya yang kemudian dituliskan dalam bahasa Yunani.
Nah, ternyata apa yang dikutip oleh Lukas ini adalah suatu kutipan yang nanti kita dapat identifikasi bahwa itu adalah kutipan dari kitab Mazmur. Nah, di sini Elias Hatter pada abad ke-16 Masehi, dia secara lengkap menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ibrani, ya. Itulah sebabnya saya sering mengutip ya Perjanjian Baru dalam naskah bahasa Ibrani. Bukan berarti saya mengatakan bahwa para rasul menulis dalam bahasa Ibrani, tetapi bahasa Ibrani ini untuk membantu kita untuk memahami ya konteks keyahudian para rasul, konteks keyahudian Yesus dalam pikiran mereka yang ditumpahkan dalam naskah Yunani. Nah, kalau kita membaca, mengembalikan naskah Yunani itu ke dalam kepalanya orang-orang Semit, ya, kita dapat membayangkannya dalam naskah-naskah yang disajikan oleh Elias Hatter pada abad 16. Jadi itu akan membantu bagi kita. Nah, Anda lihat di sini ya, Elias Hatter menerjemahkan Lukas 23 ayat 46 itu dengan Afi beyadecha afkit ruhi, ya. Karena Elias Hatter ini dia bukan sekedar menerjemahkan saja ke dalam bahasa Ibrani, tetapi dia juga meneliti ya akurasi atau kutipan-kutipan yang mungkin diambil oleh para rasul dari Perjanjian Lama, dan dia kemudian membaca naskah Septuaginta. Nah, ternyata naskah Septuaginta itu ya frasa itu ada terdapat dalam Mazmur 31 ayat 6. Ya. Anda lihat di sini kita bisa membacanya bersama-sama, beyadecha afkit ruhi, ya. Ke dalam tanganmu aku menitipkan rohku. Nah, ya. Jadi kata menyerahkan yang digunakan Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Itu arti sesungguhnya dalam bahasa Ibraninya itu aku titip. Ya. Aku titip yang nanti itu aku akan mengklaimnya kembali. Nah, kata pakat ya yang bentuk yiktol orang pertama tunggalnya itu afkit. Nah, itu kalau dalam binyan hif'il ya, Anda memang belum belajar binyan hif'il, tapi saya akan memberikan clue dari hif'il ini. Ya, kata pakat itu dalam bentuk hif'il sekarang itu masih dipakai ya dalam bahasa Ibrani modern ya. Dalam artian lehafkit ya, mendepositokan. Nah, kata pakat itu diartikan dalam masih dipakai dalam bahasa Ibrani modern sebagai kata untuk deposito. Jadi seorang pergi ke bank ya, mendepositokan uangnya itu memakai kata pakat tadi ya. Misalnya kami pergi ke bank untuk mendepositokan uang kami ya. Anahnu mafkidim sefer babang. Nah, itu bahasa Ibraninya, dan itu bahasa Ibrani modern. Nah, bahasa Ibrani modern ini ya, kami pergi ke bank untuk mendepositokan. Nah, kata itulah yang dipakai ya oleh orang-orang Yahudi untuk doa malam. Nah, setiap kali mereka berdoa malam, mereka tidur dengan tidak sadarkan diri. Mereka membayangkan ya bahwa itu nanti aku ini lagi mati nih besok, tapi aku akan mengklaim nyawaku kembali. Nah ya, dan beyadecha afkit ruhi yang ada dalam Mazmur 31 ayat 6 ini ya digunakan dalam sidur orang Yahudi ya, sidur Edut Hamizrah ya, bedtime shema ya. Im tishak lotifkat veshachafta ve'areva sonatecha samreni bat ain betsel kenafecha tatstireni ya, kemudian ani
sakhafti veishana he kitsoti ki Adonai yishmecheni beyadecha afkit ruhi. Ya, Anda lihat di sini kata beyadecha afkit ruhi. Ya, Ba'ida oti Adonai el emet. Ya, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Besok pagi rohku akan aku klaim kembali. Nah, ini menurut pemahaman orang Yahudi. Nah, Mazmur 31 ayat 6 ini juga diserap dalam doa-doanya orang Amerika, ya, yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, ya, dalam pendidikan dasar di Amerika digunakan sejak abad 18, ya, dalam The New England Primer mengajarkan suatu formula doa sebelum tidur yang juga didasarkan pada Mazmur 31 ayat 6. Nah, Anda pasti mungkin di antara kita, ya, sudah sering mendengar doa-doa ini dalam film-film, ya. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Ya, indah sekali ayat ini. Dan Mazmur 31 ayat 6. Ya, doa malam. Ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Ya, karena aku tidak selama-lamanya mati. Nah, ini juga memberikan satu nubuat bagi orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus kala itu, bahwa Tuhan memang mati, ya, untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Tetapi Dia akan bangkit kembali karena Dia akan mengklaim rohnya itu lagi, ya. Avi beyadecha afkit ruhi diucapkan untuk doa malam yang biasanya pada pagi harinya, ya, karena orang-orang Yahudi itu mendapatkan rohnya kembali, mereka akan memulai doa pagi mereka dengan modeh ani lefanecha melechai fekayam, ya, sehehe sarta binismati bechamla Rabba emunatecha. Ya, ini adalah sidur modeani yang diucapkan pada pagi hari ketika mereka mendapatkan rohnya kembali, yang dimana pada malam harinya roh mereka titipkan kepada Tuhan. Ya, indah sekali dan memiliki satu filosofi yang kuat bahwa sekalipun kau tertidur, sekalipun engkau lelap, ada Allah yang menjaga kita. Dan ketika kita mendapatkan kesadaran kita kembali dengan bangun pagi, menghirup udara yang segar, mereka berdoa ucapan syukur dengan modeh ani, ya. Baik, itu adalah sebagian yang kita pelajari dari apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan seterusnya, ya, untuk unit setelah ini kita akan belajar kata khusus, yaitu kata haya. Nah, kata haya ini adalah kata yang sangat penting dalam bahasa Ibrani karena dia itu seperti to be dalam bahasa Inggris. Nah, dia bermakna eksis, ya. Nah, bagaimana mengkonjugasikan kata haya ini, ya? Ani hayiti, ata hayita, at hayit, hu haya, hi hayita, anahnu hayinu, atem hayiten, aten hayiten, hem fehen hayu. Nah, itu untuk yang katal. Bagaimana dengan yang jiktol, ya? Ani eye. Nah, Anda lihat di sini. Eye diucapkan Tuhan dalam Keluaran pasal 14 kepada Musa. Eye ashereye. Nah, siapa namamu Tuhan? Nah, Tuhan
menjawab dengan eye, asher eye. Aku ya aku. Ya, aku yang eksis ini, aku yang eksis. Nah, jadi terjemahannya sangat luas sekali untuk yang kita kenal dengan akulah aku atau I am that I am. Nah, kata I am that I am itu tidak sekedar bermakna I am, tetapi bermakna aku eksis. Ya, ini adalah dasar dari nama Tuhan. Ya, atatiye, atiyi, huyiye, hitiye. Nah, anahnuniye, hemtiyu, hentiyena, hemyiyu, hentiyena. Ya. Bentuk hove, ya, bentuk partisiple untuk haya. Ya, hove, hova, hovim, hovot. Nah, menarik sekali, ya. Dan apabila Anda nanti sudah sangat memahami naskah-naskah dalam bahasa Ibrani, ya, ada banyak wordplay yang bisa kita pelajari. Misalnya dalam Kejadian 38 ayat 7, ya. Vayehi bekor Yehuda ra, ya. Dan ada, ya, atau dan tetapi ada, ya. Eksis, ya. Siapa yang eksis? Putranya dari putra sulung dari Yehuda, ya. Bekor, ya. Ini adalah putra sulung. Namanya Nah, ini jahatnya Ra. Di sini ada wordplay. Nah, Anda lihat ada ayin resh. Kemudian di sini ada resh ayin. Wordplay di sini. Nah, kalau Anda nanti sudah dapat mengidentifikasi kata-kata dalam bahasa Ibrani, ini akan menjadi sangat menarik sekali, ya. Kalau kita kupas, ya. Itu jahat di mata Tuhan, ya. Ayin resh, jahat itu resh ayin, ya. Sesuai dengan namanya, ya, dia adalah orang yang jahat. Karena itu ada wordplay di sini. Nah, kata jahat, ya, bisa dengan yang lain, tapi di sini Musa menggunakan kata ra di sini sebagai wordplay karena ini berhubungan dengan namanya, ya. Wordplay semacam ini dapat kita juga temui dalam Kejadian 6 ayat 8. Venoah matsachen be'enei Adonai, ya. Noah, nama Noah itu Nun Het, ya. Dia menemukan kasih karunia. Het Nun, ya. Ada Nun Het dan Het Nun. Berarti di sini ada wordplay. Nah, jenis sastra demikian Anda akan banyak temui di Perjanjian Lama, terutama dalam tulisan-tulisan Musa, ya. Maka kalau ayat ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, wordplay semacam ini hilang, ya. Jadi Anda tidak dapat menemui keindahan penulisan sastra yang dimana Musa zaman dahulu menuliskan dengan jenis sastra yang indah semacam ini, ya. Maka saya undang Anda untuk tetap belajar dan kita meneliti bersama-sama, ya, dengan pembelajaran yang kita jalani selama ini yang cukup rumit dan cukup lama dan sangat memerlukan waktu. Ada wordplay yang cantik di sini, ya. Ada various kind of wordplay dalam Alkitab kita. Kejadian 6 ayat 8. Ada nun het. Ada het nun, ya. Di sini wordplay. Nah, kemudian dalam Kejadian 38 ayat 7 ada opposite-nya. Ya. Ayin resh, kemudian resh ayin, ya. Anda lihat di sini? Cantik sekali apabila Anda membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia karena kita sudah mencukupkan diri Alkitab dibaca dengan bahasa yang sudah diterjemahkan. Nah, sayang sekali bukan, ya, keindahan sastra yang sedemikian tidak dapat dinikmati oleh umat Tuhan yang berbahasa lain, ya. Baik. Unit 27 diberikan kembali kepada Anda vocabulary
untuk nanti direview pada bahasan-bahasan yang mendatang. Ya. Selamat belajar, shalom.